Baik, bagaimana jika emosi negatif tidak perlu ditolak, melainkan perlu kita manfaatkan karena itu akan memudahkan perjalanan Anda untuk berkembang, menarik keberlimpahan di tengah kondisi begitu banyak emosi negatif berada di sekeliling kita. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, serta fasilitator Anda di Soulful Sunday malam ini, yang merupakan sebuah komitmen dari berkembang bersama, di mana eh, kami ingin mengingatkan Anda, walaupun besok hari Senin, hari Senin merupakan hal yang menyenangkan apabila Anda mengubah cara pandang, karena berapa orang di luar sana, bukan Anda, itu melihat hari Senin sebagai sebuah hal yang sangat-sangat menakutkan, membosankan, yang artinya mereka sedang merancang hal-hal yang mereka takutkan tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Yang mana itu sebenarnya adalah bentuk dari mereka tidak ingin merasakan mood negatif. Karena begitu banyak modalitas yang berbicara mengenai energi, itu melarang kita untuk mengakses mood negatif. Yang mana Buddha pernah mengatakan apa yang ditolak akan mendorong kita semakin kuat. Saran saya, jangan ditolak. Karena saat Anda menolak emosi negatif, yang terjadi dia akan selalu mengetuk pintu Anda sampai Anda membukakan pintunya, baru dia akan pergi. Karena kalau kita melihat pendekatan mindfulness dari John Kabat-Zinn, dia mengatakan bahwa emosi itu sebenarnya silih berganti. Sayangnya orang-orang di luar sana, bukan Anda, ketika ada emosi positif itu ditahan. Tolong jangan pergi. Tapi ketika ada emosi negatif, nggak mau, tidak dipersilahkan masuk ke ruang kesadaran Anda. Yang terjadi adalah ketika kehidupan berubah, seperti pandemi ini kan seperti mengajarkan kita yang permanen adalah perubahan itu sendiri. Hal-hal yang kita rasa menyenangkan itu kita tahan-tahan, sedangkan hal-hal yang tidak menyenangkan kita tolak. Akhirnya terjadi sebuah uh, kehidupan yang stagnan, tidak berkembang, karena bisa jadi hal-hal yang kita anggap menyenangkan itu belum seberapa dengan apa yang sudah semesta ciptakan, sediakan buat Anda. Tapi karena Anda sudah bilang, enggak, ini udah cukup buat saya, rezeki-rezeki atau kebelimpahan-kebelimpahan yang potensinya lebih besar dari itu tidak kelihatan di kesadaran Anda. Sedangkan hal-hal yang Anda anggap negatif, Anda tolak, padahal di balik itu ada sebuah pembelajaran. Seperti ada klien saya yang menolak untuk berhubungan dengan temannya yang dirasa sudah menyakiti dia, namun ternyata di informasi yang sedang dia butuhkan ada di orang itu. Saya tidak bilang Anda perlu memaafkan orang yang menyakiti Anda, tapi lebih kepada gunakan kesadaran. Berhenti separasi, karena pertanyaan yang sering saya minta orang-orang atau klien saya tanyakan ke dalam dirinya ketika mereka disakiti oleh orang lain adalah bagaimana jika bagaimana jika tidak ada satupun yang perlu kita maafkan, karena memaafkan artinya apapun yang mereka lakukan kepada kita adalah sebuah hal yang real. Bagaimana jika orang membicarakan kita di belakang, menyakiti kita, itu kadang karena mereka bisa, tidak ada hubungannya dengan kita. Karena mereka memutuskan untuk memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Nah, cara pandang ini mungkin agak unik ya, tapi ini yang membuat klien saya terbebaskan dari dendam, karena dendam itu adalah kita yang minum racun berharap orang lain sakit. Namun saat Anda menyadari, oh dia melakukan itu karena mereka bisa, dan ini kadang nggak ada hubungannya dengan saya, itu adalah sebuah perjalanan kesadaran yang mereka sedang jalani sendiri. Mungkin Anda sering diomongin di belakang atau digosipin sama orang itu di belakang, itu adalah bentuk kekaguman dia kepada Anda, namun karena dia nggak bersedia untuk bertanya bagaimana caranya berkembang, akhirnya dia lebih memilih cara yang paling cepat, yaitu menghakimi Anda di belakang. Misalnya seperti itu. Jadi begitu banyak alasan-alasan yang kadang nggak relevan juga buat kita. Jadi berhentilah Anda apa ya menghentikan waktu Anda untuk kenapa ya orang-orang melakukan ini kepada saya. Jadi ada sebuah cara pandang yang menarik yang pernah saya dengar, yaitu ketika Anda menginjak kotoran, pilihannya ada dua. Anda mencari jenis kotoran, misalnya kotoran anjing. Anda ingin tahu ini anjingnya punya siapa, rasnya apa, kemudian usia anjingnya berapa, atau pilihan yang kedua adalah, oh aku nginjak kotoran anjingnya. Oke deh, aku cari keran terdekat, aku bersihkan kakiku dari kotoran tersebut dan aku melanjutkan perjalanan. Nah, mana dari kedua ini yang lebih light buat Anda?
mana yang heavy. Kebanyakan orang-orang di luar sana, bukan Anda, itu bergerak dari ketika ada sesuatu yang menyakiti diri dia dan kemudian apa namanya menyita apa gimana ya membicarakan dia di belakang misalnya itu tadi dia habis waktunya kenapa ya orang itu melakukan itu kepadaku, kenapa ya begini dan kenapa begitu. Nah akhirnya saya tanya, eh, apakah cara pandang ini membuat kehidupanmu berbeda atau masih jalan di tempat? Dia bilang jalan di tempat. Ya udah, kalau ini dirasa jalan di tempat dan kamu ingin berkembang, yuk kita gunakan cara pandang yang lain, yaitu izinkan orang mengambil sebuah keputusan yang mereka bisa, don't take it personally, and cari kontribusinya apa. Bagaimana jika saat Anda dibicarakan oleh orang lain di belakang, disakiti dan dihakimi, artinya orang tersebut sudah menjadikan Anda levelnya di atas mereka dan mereka akan berusaha berusaha untuk melakukan apa saja untuk menurunkan Anda agar selevel lagi dengan mereka. Artinya keputusan di tangan Anda. Apakah Anda mau menurunkan levelnya agar selevel lagi dengan mereka dengan melayani konfrontasi atau oh orang ini menghakimi saya, menarik ya. And then Anda tetap move on, Anda tetap menjalani kehidupan Anda dan menyadari bahwa ya itu adalah hak mereka. Ada klien saya yang dimanfaatkan terus sama lingkungannya, sama keluarganya. Kemudian saya tanya, "Em, bagaimana jika orang tidak akan menghabiskan waktu, tenaga, serta uang untuk memanfaatkan orang lain apabila orang lain tersebut tidak punya potensi?" Artinya, kalau banyak orang yang memanfaatkan Anda, itu adalah sebuah pembuktian kalau Anda tuh punya potensi. Pertanyaan berikutnya adalah, sudah sejauh mana Anda bersedia untuk memanfaatkan diri Anda? Karena orang lain yang melihat potensi Anda lah yang terus akan memanfaatkan diri Anda. Anda sendiri kapan memanfaatkan diri Anda? Nah, ketika saya meminta dia untuk merubah cara pandangnya, dia memaksimalkan potensinya, menggali potensinya, akhirnya tidak ada ruang bagi orang lain untuk memanfaatkan dia. Orang-orang merasa segan akan dirinya dan memutuskan untuk mencari orang lain yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau Anda, saya nggak tahu kok energinya muncul ini ya, tapi yang saya perceive, kita para healer itu memang senangnya bantuin orang lain. Tapi tolong sadari, begitu banyak orang yang ingin dibantu punya secret agenda, yang akhirnya kita habis waktu dan energi kita serta uang mungkin untuk menolong orang tersebut, artinya kita dimanfaatkan. Dan itu menurut saya fair-fair saja, karena keputusan di tangan kita, apakah kita menolong orang lain dengan kesadaran atau dengan perasaan. Karena kadang orang-orang menjual derita mereka agar kita mau membantu mereka dan akhirnya kita terjebak di proses tolong-menolong tersebut karena waktu kita habis, tidak ada waktu untuk berkarya karena habis waktu kita dan karena untuk menolong orang lain. Nah, ini yang mungkin perlu kita sadari sama-sama bahwa orang bisa mengambil sebuah keputusan yang mereka bisa dan izinkan mereka mengambil hal tersebut. Sekarang kembalikan ke diri kita. Apakah kita mau dikendalikan oleh orang lain atau kita yang mengendalikan kondisi dengan kesadaran yang kita punya. Baik, tema malam ini cukup menarik karena berbicara mengenai emosi, mengenai feeling. Dan ternyata feeling itu kalau kita bisa mengarahkan dengan tepat akan menarik keberlimpahan di kehidupan kita. Namun sayangnya orang-orang di luar sana itu masih bergerak seperti zombie. Artinya mereka bangun tidur, melakukan kegiatan dengan harapan cepat-cepat deh aku lakukan kegiatan apapun aku lakukan cepat-cepat supaya aku bisa kembali ke rumah dan bisa tidur lagi. Itu istilah zombie yang sering saya gunakan ketika saya melihat orang-orang itu beraktivitas itu secara tidak sadar. Mereka beraktivitas dan apa ya berfungsi dari reaksi. Mereka belum berfungsi dari merespon. Reaksi apa? Reaksi itu dipicu dari luar, sedangkan merespon itu keputusannya di dalam. Nah, kebanyakan dari orang itu bergerak dari reaksi. Mereka tidak apa ya, ketika terjadi sesuatu, emosi negatif yang menguasai. Dan kalau kita kaitkan dengan law of attraction atau law of vibration itu adalah hukum yang mendasari dari law of attraction. Jadi ketika kita sering berfungsi dari ketika ada yang apa namanya ketika kita lagi berangkat ke kantor kemudian macet mood kita negatif yang artinya kita masih reaksi atau reaktif karena dipicu dari luar penyebabnya kita akan menarik hal-hal yang secara negatif juga untuk berdatangan di kehidupan kita. Namun kalau kita berfungsi dari merespon, yaitu ketika macet, Anda langsung, oke, di tengah kondisi macet ini, keputusan berbeda apa yang bisa aku ambil? Oh,
ya, aku punya audiobook yang udah lama aku berjanji kepada diriku sendiri untuk aku baca tapi belum sempat aku baca. Oke deh, aku dengerin sambil ngantri di tengah macetnya kondisi ini. Yang di sini mungkin Anda semakin menyadari bahwa apapun kondisinya kita tetap punya pilihan. Ada seorang psikolog yang waktu kecil dia masuk di korban Holocaust, eh, waktu dimasuk di kamp tahanan Nazi. Saat itu dia orang Yahudi. Em, dia memperhatikan ada seorang laki-laki waktu itu dia masih kecil, dan dia ada lihat seorang laki-laki yang dia mendapatkan informasi kalau orang ini besok akan gantian dihukum mati. Namun si anak kecil ini melihat, waktu dia psikolog ini waktu kecil dia melihat orang ini kok selalu tersenyum, padahal besok udah tahu dia bakal mati. Nah, ketika ditanya, dia si orang itu berkata, Nazi apa apa namanya, orang-orang bisa mengambil semua yang aku miliki, uang, apa namanya, pakaian, kekayaan, itu semua orang bisa ambil, tapi orang tidak akan bisa mengambil kebebasanku dalam memilih. Nah, ini yang mungkin bisa Anda, yang akhirnya membuat anak ini menciptakan sebuah buku yang saya lupa namanya. Namun buku ini menjadi panduan positif psikologi, sorry, solo, ya positif psikologi nggak salah, yang mana membuat orang itu menyadari bahwa apapun kondisi yang sedang kita alami, kita punya satu yang tetap ada di dalam diri kita, yaitu pilihan. Pertanyaan yang sering saya gunakan ke dalam diri saya ketika terjadi sebuah kondisi yang seakan-akan membuat saya terdesak, apa ya, terdorong ke belakang dinding, itu nggak tahu lagi ke arah mana, saya selalu menggunakan pertanyaan itu. Di tengah kondisi seakan-akan aku nggak ada pilihan ini, pilihan apa yang akan bisa aku ambil sekarang? Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, em, kalau Anda bergabung di email list berkembang bersama, sorry, ya newsletter berkembang bersama tadi pagi, sorry, hari ini saya mengirimkan email yang berisi the power of question. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, keajaiban hanya akan terjadi kalau kita berbicara mengenai keajaiban. Magic and miracle only happen when we ask question. Keajaiban itu hanya akan bermunculan saat kita mulai bertanya. Sedangkan pertanyaan yang sering kita gunakan itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nggak mutu, atau atau pernyataan atau kesimpulan seperti, aduh kenapa ini terjadi kepadaku. Itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pertanyaan yang akhirnya diamini oleh semesta dengan, ya karena kamu pernyataan yang vibrasinya negatif, oke deh, akan aku tarikan hal-hal negatif datang kepadaku. Untuk teman-teman yang sudah memahami apa itu law of vibration, law of attraction, mungkin Anda menyadari bahwa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Jadi afirmasi apapun yang Anda gunakan, kalau vibrasi yang muncul adalah low vibration, oleh semesta akan dibawakan hal yang sama, yang secara vibrasi rendah seperti drama, trauma, dan stres. Apabila Anda menggunakan afirmasi dan afirmasinya menyebabkan vibrasi Anda tinggi, ya tidak mengherankan law attraction, law of vibration akan menarik hal-hal yang sama yang secara vibrasi juga tinggi seperti kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Jadi hukum semesta, ada 12 hukum semesta, salah satunya adalah law of vibration. Itu dia tidak tahu apa yang terbaik bagi kita, dia hanya menjalankan tugasnya. Dia tidak punya judgement mana yang positif, mana yang negatif. Dia hanya menarik hal-hal yang sama dengan apa yang kita fokuskan. Jadi berhenti menyalahkan semesta, berhenti menyalahkan Tuhan Anda. Karena gini, kalau saya cerita ini udah saatnya belum ya? Oke, jadi em, ada klien saya yang datang dan dia mengeluh dan menyalahkan Tuhannya karena dia merasa bahwa dia sudah berbuat baik kepada banyak orang, dia sudah menyediakan uang untuk membantu kegiatan sosial agamanya dan sebagainya, tapi kok yang didatangkan kepada dia begitu banyak masalah. Kemudian akhirnya kita kita cek sama-sama apa step-step yang dia lakukan sehingga kondisi itu bermunculan. Nah, menariknya yang ternyata setelah kita, karena saya suka audit ya, mengaudit mengaudit afirmasi, mengaudit doa gitu. Nah, ternyata di doanya dia itu ketika kita cek sama-sama isinya adalah keluhan. Tuhanku kenapa aku begini ya? Tuhanku, teman-temanku sudah pada sukses, aku masih begini-begini saja. Yang ketika saya tanya, kamu berdoa seperti itu, vibrasi apa yang muncul? Mood apa yang muncul? Mood negatif sih. Oh, oke. Kalau mood negatif saya jelaskan apa namanya, teori law of vibration. Kalau kamu moodnya negatif yang muncul,
ya sama semesta akan, sama Tuhanmu akan ditarik hal yang sama yang secara vibrasi juga rendah seperti drama, trauma dan stres. Setelah itu dia menyadari, oh berarti aku jago banget ya menciptakan hal-hal ini di kehidupanku. Iya, karena yang terjadi di luar ini adalah hasil ciptaan kita dari proyeksi yang kita punya, dari doa yang kita sampaikan di dalam. Oleh karena itu, cara termudah untuk merubah apa di luar, yaitu cara termudahnya apa? Rubah dulu yang di dalam. Akhirnya kita audit doanya. Yang pertama yang saya minta kepada dia tentunya adalah bergerak dari gratitude. Ah, ini klasik sih dan semua orang udah tahu pentingnya bersyukur. Tapi pertanyaannya apakah Anda sudah melakukannya? Karena saking mudahnya orang orang lupa untuk gratitude gitu. Karena otak kita sekali lagi diciptakan untuk mencari yang salah. Oleh karena itu tidak mengherankan rasa syukur itu lupa karena di dalam otak kita neuron yang aliran apa jalur neuron yang tersedia adalah jalur neuron melihat yang salah. Oleh karena itu gratitude itu seperti kita kan nge-gym, kemudian kita apa namanya diet itu adalah untuk membuat tubuh kita bagus kan, tubuh kita sehat gitu. Begitu juga dengan otak kita perlu komitmen, perlu apa ya, sebuah keputusan yang sadar dari kita untuk menumbuhkan satu alur neuron yang baru di kepala kita yang berkaitan dengan rasa syukur sehingga memudahkan kita apapun yang terjadi kita bisa melihat dari arah yang gratitude dari arah syukur. Karena itu tadi. Nah, kembali lagi ke cerita itu ketika kita sudah audit doanya, yang menariknya adalah dia tidak lagi berbicara dengan Tuhannya itu hanya 5 kali sehari, melainkan dia berbicara dengan Tuhannya tiap detik. Karena saya tambahkan tools yang satu lagi yaitu asking question. Karena asking question itu bertanya yang benar-benar pertanyaan ya, bukan pernyataan yang berbentuk pertanyaan seperti aduh kenapa ini terjadi kepadaku, itu bukan pertanyaan. Tapi benar-benar pertanyaan, hei Tuhanku, apa sih hikmah dari kondisi yang sedang aku alami? Di tengah kemacetan ini pilihan apa ya Tuhanku yang tersedia dan sebagainya. Itu adalah bentuk komunikasi dia yang dulu hanya 5 kali sehari, itu kayak setiap saat dia berbicara dengan Tuhannya. Nah menariknya kedekatan dia dengan Tuhannya semakin dekat hanya setelah kita audit cara baca doanya yang ternyata tidak dimulai dari gratitude. Masih banyak tools-tools lain yang bisa Anda cari di luar sana yang sudah tersedia dan kebetulan kami dari Berkembang Bersama sudah kami rangkum dalam bentuk online apa webinar-webinar masterclass seperti Law of Attraction, Law of Vibration dan nanti kalau sudah muncul lagi energinya kelas itu akan saya buka lagi. Jadi tolong sadari bahwa apa yang ada di luar itu sebenarnya sudah kita munculkan, kita rancang di dalam dengan apa yang kita lakukan. Artinya kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di kehidupan Anda, tolong akui yang pertama kalau Anda yang menciptakan itu. Gila ya, gue keren banget ya menciptakan begitu banyak masalah di kehidupan gue. Apalagi yang bisa gue ciptakan di sini. Karena saat Anda berfungsi dari mengaku kehebatan Anda kalau Anda lah yang menciptakan ini semua, untuk merubahnya cepat. Tapi ketika Anda bilang, ya ini kan gara-gara peraturan pemerintah, lah ini kan gara-gara teman gua, lah ini kan gara-gara bos gua, nah ini kan gara-gara apa namanya pasangan gua, nah ini kan gara-gara teman gua. Pokoknya semuanya orang lain aja. 2 kali prosesnya. Anda tidak eh, mengambil mengambil apa ya, mengambil kemudi, Anda mengarahkan, Anda injak gas, Anda langsung berubah, enggak, Anda butuh waktu gitu. Kalau semuanya Anda bilang itu adalah hasil di luar orang lain. Ini konsep ini juga menarik, namun ketika ini saya tawarkan kepada klien saya, perubahan mereka sangat cepat. Mereka tidak lagi menunggu orang lain berubah dulu baru mereka berubah, tapi ketika mereka menyadari I create everything, akhirnya mereka lah yang memutuskan untuk berubah terlebih dahulu. Um, ya, dan menariknya adalah um, mengenai feeling ini. Jadi ini jadi tadi waktu sebelum kelas saya body saya minta tidur dulu gitu. Saya tidur, kemudian ketika bangun itu mood saya berantakan. Em, ini seperti semesta itu meminta saya untuk walk the talk. Lu kan berbicara mengenai feeling and abundance kan. Udah lu praktekin belum di kehidupan lu? Jadi selama 1 jam yang lalu sebelum kelas ini dimulai, saya uring-uringan. Mood saya berantakan. Akhirnya saya tanya, apa kontribusi dari mood saya berantakan ini? Nah, setelah saya tanya kontribusinya yang 15 menit awal saya tolak keberadaannya,
saya selalu menggunakan kata-kata tuh kan bentar lagi mau kelas kok moodku berantakan sih kenapa ini terjadi kepadaku gitu. Ternyata setelah saya dengerin, aku belum mempraktekkan apa yang aku katakan ya. Akhirnya saya ganti pertanyaannya, kontribusi apa dari kondisi ini yang belum aku alami. Nah menariknya adalah setelah saya mengganti pertanyaan itu, level stres saya rendah, kreativitas saya naik, dan akhirnya saya ada apa ya, ada ide untuk mencari eh, video-video lama dari mentor-mentor saya yang sudah lama tidak saya dengarkan yang berkaitan mengenai feeling. Nah, itu tidak akan terjadi kesadaran itu kalau saya melihat bahwa bad mood saya adalah sebuah hal yang salah. Itu kenapa saya meminta Anda untuk tidak, karena begini, sangat-sangat tidak berbaik hati untuk diri kita sendiri untuk memaksa diri kita untuk selalu berfungsi dari good mood. Itu sangat-sangat tidak tidak not kind for you karena kita lagi dikelilingi oleh jadi Gary Douglas, co-creator dari Access Consciousness, dia mengatakan bahwa 80% yang tertarik untuk selalu menggali potensinya itu menurut dia hanya 20%. Sedangkan 80% lagi bergerak dari drama trauma dan mereka lagi senang dengan hal itu. Nah, kita yang 20% ini sangat mungkin sekali untuk tergoda. Karena kita kan dikeliling ya, satu orang, 10 orang, kita di kantor satu orang mungkin yang senang menggali potensi, yang selalu berbicara mengenai kemungkinan. Sedangkan kita dikelilingi oleh 10 orang mungkin yang selalu berbicara dari keluhan. Aduh gajiku cuma segini, gue dengar banyak nih teman-teman gue yang di PHK dan sebagainya. Itu saja pembicaraannya. Ya nggak apa-apa juga kita kadang merasa tergoda untuk bergabung sama mereka. Yang paling penting di sini adalah yang saya tekankan adalah tolong potong durasinya. Mungkin dulu Anda kalau galau itu seminggu. Habis itu Anda bisa menurunkan apa level apa mengganti cara pandang Anda. Mungkin sekarang saya minta untuk kurangi durasinya. Dan yang kedua adalah akui, acknowledge sudah seberapa besar perubahan Anda yang dulu dengan yang sekarang. Karena kita tidak lagi mengejar sebuah garis finish, melainkan ini adalah journey. Itu yang saya minta kepada klien saya yang sudah menggunakan law of attraction, law of vibration, shadow works, apapun yang kami dari Berkembang Bersama berikan kepada mereka dalam bentuk webinar dan sebagainya, itu saya minta kepada mereka tolong di-acknowledge perubahannya sudah sejauh mana. Bukan ingin mencapai sebuah titik tertentu. Karena itu nggak kind juga bagi kita, dan akhirnya kita nggak fokus kepada bersenang-senang dalam melakukan day to day-nya, melainkan kita fokus ke hasil akhir. Aku pengen punya target, aku 100% setiap hari bergerak dari positive thinking. Itu pernah dialami oleh klien saya dan dia kemudian datang kepada saya dan dia bilang, aduh Pak susah banget ya untuk selalu berfungsi dari hal positif. Ya, gue kan nggak minta lo untuk selalu berfungsi dari hal positif kan, karena susah. Kalau Anda di sini bisa keren banget dan itu tolong diteruskan. Tapi kebanyakan itu agak susah karena itu tadi em, apa ya? Kalau istilah dari Harvard namanya mirror neuron. Kita bisa mempick up. Kita tuh kayak sponge. Apalagi yang sensitif ya. Ada beberapa di sini yang saya perceive energinya sensitif. Anda bisa pick up everybody else point of view. Anda bisa membaca pikiran mereka. eh, Anda bisa merasakan mood mereka. Anda juga kadang bangun tidur kok tiba-tiba pikiran langsung penuh. Anda lagi pick up mungkin orang-orang seapartemen di sekitar apa di 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 gedung apartemen Anda dan Anda bisa pagi-pagi pick up semua informasi. Itu dikenal dengan, kalau penelitiannya mirror neuron. Kalau istilah energinya saya lupa namanya. Yaitu adalah kemampuan kita untuk menyerap mood. Yang mungkin ini terjadi saat Anda datang ke mall, yang apa namanya, sebelum Anda datang ke mall Anda sudah semangat banget ingin nonton Barbie ya, misal atau Oppenheimer misalnya. Tapi ketika sampai mall langsung draining, langsung mood Anda berantakan. Itu adalah salah satu potensi sebenarnya. Apabila itu tidak diarahkan, kecenderungan kita untuk panic attack di tengah keramaian itu semakin besar. Itu bukan kekurangan, tapi itu adalah sebuah kekuatan. Tinggal diarahkan saja. Nah, itu adalah sebuah bukti kalau Anda punya kolega yang seperti itu, mereka harus um, mereka harus menyadari kalau pertama bukan tugas mereka menyembuhkan orang-orang yang ada di mall tersebut. Karena kita para healer, saking sensitifnya, kita kadang bocor banget energinya kemana-mana ingin ingin apa menyelamatkan semua orang. Itu kenapa itu tadi Anda datang ke mall, Anda datang ke kantor yang udah semangat, sampai kantor itu kayak habis energi Anda. Ya karena Anda kayak sedang menyembuhkan orang lain dengan aliran kebocoran energi Anda. Ini mungkin pembicaranya untuk next time, bukan saat ini.
tapi itu adalah sebuah kemungkinan. Anda bisa browsing di internet namanya mirror neuron. Anyway, oke, sejauh ini sebelum kita masuk ke PDF, kesadaran apa yang muncul mengenai pick up energi, mengenai positive thinking, bad mood, dan sebagainya, atau apa yang muncul malam ini ketika Anda hadir di sini, apa kesadaran atau pertanyaan apa yang muncul? Silahkan. Malam Pak Rahmat. Halo Mas, apa kabar ya? Hmm, lumayan Mbak. Flu. Gimana, gimana? Kemarin abis apa namanya dalamin yang shadow terus sempat sakit. Oke, apa yang Anda sadari mengenai sakit ini? Pick up sakitnya orang banyak Pak. Begitu Satu. saya kembalikan satu-satu, banyak yang sakit habis itu. Yang teman kantor sakit, Oke, keluarga sakit gitu. Cuman ya, akhirnya aku membaik juga ya. ya, Dan itu aku bersyukur di situ. Ini tanpa bermaksud jahat. Nggak akan juga kalau aku nyembuhin orang tapi habis itu aku sendiri sakit. yes. Izinkan mereka menjalani perjalanan kesadaran mereka masing-masing. Keren sih Mas, keren. Terus apa lagi kesadaran yang muncul? Tadi tuh Pak, yang bagian yang ojek terus apa namanya entah itu macet entah itu apa di situ itu sebenarnya nggak jauh baik nggak jauh buruk dia cuma kondisi gitu loh Pak. Ya, Yang saya persif ya cuma ya, saya sendiri juga sadar masih sering apa sih saya judgement ya wah ini hmm, baik nih wah ini buruk nih masih ya, muter-muter di situ ya, ya, walaupun prakteknya ya Pak misalnya kayak sering tuh berangkat kantor ya. terus naik Grab apa Gojek gitu minta itu saya minta susah tunjukkan yang indah-indah dong Oh, dan nice. dan ada benar itu yang indah entah itu mungkin cuacanya enak Ya, pemandangannya enak ya, banyak sih ya, ya. itu Pak. Yes. Oke, oke. Ini enak energinya. Thank you, Mas. Yang perlu Mas dan sadari, teman-teman sadari juga di sini semua adalah judgment tuh nggak salah dan nggak benar. Itu adalah sebuah keputusan. Namun yang sering saya tanyakan juga ke dalam diri saya, misalnya saya punya judgment terhadap orang lain. Saya tanya, kalau aku ngejudge orang ini, apakah membuat kehidupanku berbeda? Biasa sih kagak. Habis itu saya memutuskan untuk berhenti menjudge dan cari kontribusinya apa. Karena karena itu tadi saya tidak meminta Anda untuk menolak. Karena kalau menolak kita bergerak dari separasi. Kalau di energi, separation itu kayak kita mendirikan dinding pembatas yang kayak ada bubble dalam diri kita, sehingga yang lainnya, energi-energi lainnya seperti uang, keberlimpahan, kesehatan, kemudahan itu nggak bisa masuk di kita. Tapi ketika kita lagi, tapi ketika kita tidak berada dari separasi, tapi dari Kingdom, Kingdom of We, kita selalu bertanya, oke, kalau aku punya adjustment dengan orang ini, kalau aku fokus di sini, apakah membuat kehidupanku berbeda? Kalau enggak, yuk aku memilih yang lain. Apa kontribusi dari orang ini yang belum belum bersedia aku terima? Jadi asking question adalah sebuah bentuk untuk mengecek apakah yang aku ambil ke. Jadi kita nggak bergerak dari benar dan salah. Oh salah nih ngejudge orang lain. Oh benar nih nggak ngejudge orang lain. Nggak dari situ, tapi lebih kepada kalau aku punya judgement sama orang lain, kalau aku ambil keputusan ini, apakah akan membuat kehidupanku berbeda? Nah itu energinya lebih unik, lebih enak daripada bergerak nggak judgement itu salah gitu. Karena Anda sudah langsung cut. Padahal bagaimana jika sebenarnya yang Anda persif bukan judgement tapi sebuah kesadaran. Jadi pertanyaan yang kedua, kok aku ngejudge orang ini, cek dulu. Ini apakah ini judgement ataukah sebenarnya adalah sebuah kesadaran. Misalnya, saya itu punya potensi untuk jadi gini, kalau kalau orang yang jarang berkomunikasi dengan universe selalu bergerak di separasi dan apa namanya belum mengadakan internal journey ke dalam dirinya, yang saya persif itu energinya seperti ruangan yang jarang dibuka pintu. Jadi saya bisa persif itu dulu saya sempat menyalahkan diri sendiri. Aku kok punya judgement ya, orang ini kok energinya apek gitu. Kayak kayak apa ya, baju eh, di dalam lemari yang nggak pernah dibuka gitu. Yang nggak ada kapur barusnya, bukan Rahmat Barus ya, tapi kapur barusnya. Itu kayak gitu aromanya apa sih Dis? Jadi Singuk gitu ya Pak ya. iya kayak gitu kayak gitu. Itu saya punya judgement. Loh kan aku kan udah belajar kesadaran kok aku masih menghakimi orang lain sih. Itu sempat saya
apa blame myself gitu. Cuman saya tanya, ini apakah judgment atau kesadaran gitu. Nah, itu tadi Mas, untuk orang-orang unik seperti kita sering tanya itu juga. Bisa jadi itu adalah sebuah kesadaran dalam diri Anda gitu. Gitu. Pernah tuh Pak kayak gitu tuh waktu mau Ya. nagih di rumahnya debitur Pak. Ya, Waktu mau masuk rumahnya tuh lihat dalam rumahnya, wah sibuk banget. ya. Begitu masuk energinya, wah ribut Pak. Banting, banting, lodong gitu debiturnya. Oh iya? Terus Iya terus? Pak. Nah, lucunya waktu itu kan dia banting lodong, besoknya bayar Pak. Wow. Eh, itu juga awal-awal belajar belajar shadow tuh Pak. Ya. Eh, yang bergerak dari pilihan itu loh Pak. Saya sadar Yes. punya pilihan tuh mau gantian marah apa coba pendekatan istilahnya kalau Ah, di keren. kampus saya pendekatan dari hati ke hati gitu kan Ya. ngobrol gitu. Ya. Ah, nah Ya. itu udah tuh besoknya bayar, habis itu Hmm. dia minta istilahnya kalau di kami penangguhan kan. Hmm. Waktu datang lagi udah enak energinya fresh malah ketawa Hmm. ketiwi bareng gitu Pak, Ya. ngobrol-ngobrol kan curhat-curhat cerita-cerita. Oh, Ya. oh, asik ya. Yes. Nah, itu dimulai dari Mas ya. Maksudnya, you create that condition. Saya nggak tahu apa yang Anda lakukan, apakah shadow works-nya tadi based on choice, atau itu tadi, ya saya nggak tahu apa yang. Coba-coba itu nanti dipraktekkan ke hal yang lainnya, yang mungkin lagi sedang stuck, Anda bisa gunakan itu. Karena itu bisa diduplikasi sih, itu tadi. Karena Anda yang menciptakan itu. Dia lowering his barrier, karena Anda nggak punya barrier. Jadi yang saya sadari, orang itu terjadi konflik. Itu perlu satu dari kedua orang yang sedang punya konflik itu yang punya kesadaran. Jadi untungnya Anda di kondisi itu Anda sudah mempunyai kesadaran, Anda menurunkan barrier Anda, sedangkan dia yang barrier tinggi dan berusaha untuk menjatuhkan barrier Anda dan Anda nggak punya barrier, dia bingung loh. Kok orang ini nggak punya barrier ya? Akhirnya barrier dia juga ikut turun, terjadilah sebuah komunikasi gitu. Gitu sih. Oh, oke oke Ya, oke Pak Rahmat. ya. Thank you Pak Rahmat. Sami-sami, sami-sami. Ih, seru-seru. Oke, ada lagi yang muncul kesadarannya? Belum? Oke, ya kita masuk ke PDF dulu ya. Eh, untuk teman-teman yang apa namanya merasa bahwa PDF-nya seru, Anda bisa download di berkembangbersama.com dan untuk yang Anda punya kolega yang Anda rasa dia punya potensi tapi belum mau menggalinya, Anda bisa infokan newsletter yang saya kirim seminggu sekali setiap hari Jumat yang berkaitan mengenai cara pragmatis untuk mengubah cara pandang. Itu di chat saya kasih semua di situ. Oke, bentar. PDF di mana? PDF, PDF. Oke, sip. Oke. The connection between feeling and abundance, understanding the power of emotion and attracting prosperity. Ya, jadi gini, yang perlu kita sadari adalah kita itu berada di kehidupan yang selalu menggunakan feeling. Kadang kita juga kaget loh, aku kok beli barang ini ya? Padahal aku nggak pingin, kok tiba-tiba aku beli. Kok aku tiba-tiba udah di keranjang, kemudian udah aku check out, udah aku transfer, pakai pay later lagi. Tiba-tiba udah dikirim sama Tokopedia udah sampai rumah. Kok aku pengen beli ini ya? Terus terjadilah buyer remorse. Yang mana setelah apa namanya kita sadari, oh ternyata ini adalah permainan feeling. Dan ini kenapa saya meminta teman-teman untuk apa ya? Untuk belajar kesadaran, untuk bergerak dari kesadaran, karena Tokopedia, sorry, marketplace, kok gue ngomong brand, marketplace, iklan, sosial media, semuanya itu di balik mereka, di baliknya adalah peneliti-peneliti
yang sudah mengetahui rahasia otak bagaimana mereka bisa jual produk ke kita menggunakan emosi dan akhirnya kita yang masih menggunakan mayoritas emosi di kehidupan kita tertarik untuk membeli barang itu dan akhirnya barang itu sampai rumah mungkin kita nggak pakai ataupun ada di gudang. Jadi dan itu tidak salah ya menurut saya. Itu fair-fair aja buat mereka karena itu adalah ya mereka berdagang kan ya walaupun di balik itu mereka research dulu cara otak bekerja gimana caranya. Em, saya juga baru tahu bahwa kalau iklan-iklan yang high end seperti Rolex atau Gucci dan sebagainya itu kalau Anda lihat modelnya itu fotografernya selalu memoto dari bawah yang mana pandangan modelnya itu selalu ngelihat ke bawah. Jadi kita itu kalau ngelihat modelnya itu kayak dia di atas kita gitu. Dan itu ternyata memunculkan rasa ingin memiliki barang yang sifatnya kita anggap ada di atas level kita itu. Akhirnya kita melakukan segala cara untuk beli produk itu karena kita pingin seperti itu. Itu coba Anda perhatikan. Jadi model-model di high end produk itu kan pandangannya selalu ke bawah gitu ya. Selalu ke bawah dan kita yang ngelihat iklan itu kayak dari bawah ngeliat ke atas. Jadi itu adalah permainan psikologis dan itu sudah ada penelitiannya dan kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak bergerak dari kesadaran, kita akan mudah dikendalikan sama orang-orang tersebut. Dan ini ya itu tadi, itu kenapa tolong bermain kesadaran seperti meditasi, apalagi ya, shadow work mungkin yang memudahkan Anda untuk hanya percaya keputusan Anda dan mempertanyakan segala informasi dari luar. Karena yang di luar itu punya secret agenda dan menurut saya itu sah-sah aja untuk kita membeli produk mereka. Tinggalnya kita aja, kalau aku beli produk ini, apakah membuat kehidupanku berbeda? Kalau aku nggak beli produk ini, gimana kehidupanku 5 tahun ke depan dan sebagainya. Gitu. Oke, ini konspirasi mulu nih ceritanya. Nggak deh. Have you ever noticed the moods you are and the outcomes in your life? Kalau di law attraction, mood itu ada dua, positif dan negatif. Dalam satu waktu kita hanya bisa fokus ke satu mood. Dan ketika kita fokus ke mood positif, law attraction akan menarik hal positif datang di kehidupan kita. Saat kita menggunakan mood negatif, law attraction akan menarik hal-hal yang secara negatif, yang vibrasi rendah atau hal negatif datang ke kehidupan kita. Law attraction tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Law of vibration tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Semesta tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia hanya melihat, si Rahmat moodnya lagi negatif nih. Gue tungguin deh. Kalau masih 15 menit mood yang masih negatif, gue tarikin ke dia hal negatif. Jadi bukan kita diminta untuk selalu bergerak dari hal yang positif, mood positif, enggak. Tapi coba dikurangi durasi mood negatifnya. Karena semakin lama, semakin cepat realita itu datang. Realita yang secara vibrasi sama, yaitu negatif juga, itu akan lebih cepat datang di kehidupan kita. Nah, apakah Anda juga menyadari, itu kenapa ketika saya memfasilitasi klien, ketika dia cerita mengenai hal-hal yang kurang enak di kehidupan dia, saya tanya, coba ingat kembali hal-hal yang enak di kehidupan kamu dan emosi apa yang mendasari. Rata-rata adalah bergerak dari positive emotion. Rata-rata bergerak dari gratitude. Rata-rata bergerak dari fokus kepada usaha mereka dan berhenti melihat hasil akhir. Itu biasanya mereka sedang berfungsi dari situ. Dan ini the power of belief and feeling in achieving dreams. Nah ini menarik energi ini karena ternyata itu tadi kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Oleh karena itu, misalnya Anda ingin menjadi orang yang mempunyai uang banyak, tolong menjadi energi itu terlebih dahulu. Sebuah pertanyaan yang biasa saya tanyakan, kalau kamu sudah mencapai mimpimu, kira-kira apa yang sering kamu katakan, apa yang sering kamu pikirkan, apa yang sering kamu dengar, apa yang sering kamu lihat. Kalau kehidupanmu sudah apa yang kamu inginkan sudah kamu capai, kamu akan menjadi orang seperti apa? Kamu akan berperilaku seperti apa? Apa yang sering kamu dengar, apa yang sering kamu ucapkan, apa yang sering kamu katakan, apa yang sering kamu rasakan. Nah, itu yang latihan ini mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk orang, misalnya Anda ingin menjadi pengusaha sukses, mungkin Anda ingin menjadi orang yang karirnya sukses, mungkin Anda ingin menjadi orang yang memimpin sebuah perusahaan, itu cita-cita Anda. Coba cek, kalau aku sudah mencapai titik itu, kira-kira aku akan berperilaku seperti apa sih? Apa yang aku dengar, lihat, dan rasakan. Mungkin Anda mengatakan, aku akan menjadi orang yang lebih bersyukur. Aku akan menjadi orang yang selalu bergerak dari positive thinking. Mungkin aku akan sering mengucapkan kata-kata yang isinya kemungkinan, bukan keluhan misalnya. Nah, kalau Anda mendapatkan kesadaran itu, ya udah tarik
hal itu Anda lakukan sekarang, yaitu Anda dari sekarang, Anda sering berfungsi dari rasa syukur. Anda kalau berbicara isinya kemungkinan berhenti dari keluhan. Dan yang ketiga adalah melihat, mendengar, dan sering melihat, sering mendengar hal-hal yang sifatnya memotivasi, seperti YouTube-YouTube yang sifatnya memotivasi. Berhenti mengakses yang sifatnya gosip dan sebagainya. Bukan artinya gosip itu salah ya, tapi lebih kepada ini juga kalau bergerak dari kesadaran kita nggak punya penghakiman. Ih, dengerin gosip salah lu, nggak gitu. Tapi kita cek ke dalam diri kita. Kalau aku apa ya, mengakses berita-berita yang sifatnya gosip, apakah membuat kehidupanku berbeda? Kalau dapat jawaban dalam kesadaran Anda enggak saat itu, ya jangan. Tapi kalau dapat kesadaran iya, lakukan. Karena mungkin ada sebuah informasi yang disediakan oleh media gosip tersebut yang sedang Anda cari. Nah, ini yang dimaksud dengan kesadaran. Oke, sejauh ini kesadaran apa yang muncul? Wah, aku mau cerita. Ngomong, silakan, silakan. Jadi ada dua cerita. Yang pertama itu aku pas hari Jumat itu kan abis ketemu sama bapak-bapak yang menginspirasi aku banget tuh ya. Ya, Nah terus pas udah ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak itu, tiba-tiba pulangnya tuh aku ngerasa happy banget, ya. happy banget. Pertama happy, kedua nggak tahu kenapa kayak energi untuk memberinya tuh besar banget. Oke. Terus aku memberinya tuh, terus aku nggak tahu kenapa jadi pengen kayak ngasih uang Hmm. dan lain-lain gitu ya ke Hmm. orang-orang yang ada di sekitar aku saat itu tuh, jadi kayak tukang parkir aku kasih lebih kayak gitulah misalnya. Oke. Sama ada feeling dan energi yang besar banget untuk memberi ke diri aku sendiri, which is itu Oh, nice. jarang Ya, sebelumnya. ya. Terus aku emang pengen melipir ke satu toko baju gitu kan, Ya. konsep store gitu. Pas aku nyampe sana, aku kan udah ngeset budget tuh, nggak boleh Hmm. lebih dari segini gitu Ya. di dalam otak aku. Ya udah, tapi pas aku nyampe sana tuh, aku kan belanja sendiri. Tiba-tiba Ya. ada kesadaran baru lagi Ya. yang ternyata resolving trauma gitu, Pak. Hmm. Jadi dulu, jadi dulu aku tuh selalu belanja bertiga. Hmm. Aku, mama, sama kakakku. Kita Hmm. semua kan cewek tuh. Ya. Kalau eh, aku tuh selalu tiap kali jalan sama mereka, tiap belanja baju tuh selalu dikurasinya tuh sama mereka. Hmm. Baju-baju yang dipilihnya tuh. Sedangkan apa yang mereka kurasi seringkali nggak masuk di aku. Oh, Jadi oke. aku tuh selalu yang paling beda lah si stylenya. Ya, ya. Nah, terus setelah stylenya, apa setelah mereka yang pilih, mereka biasanya mamaku yang beliin kan kayak. Jadi aku tuh ada perasaan gak enak kalau aku harus membangkang dari kurasi baju-baju mereka gitu. Oke. Terus pas Hmm. tadi, pas kemarin Jumat itu, aku kan sendiri tuh. Ya. Aku di situ aku em, yang aku perceive, aku ngerasa pertama aku resolving trauma, yang Hmm. kedua aku ngerasa freedom. Di Nice. situ aku kayak ada stepping stone yang besar banget bagi aku gitu ya, tanpa Ya. yang ternyata baru aku sadari pada saat menjalaninya, karena oh gini ya ternyata pilih-pilih baju sendiri dari uang sendiri sampai Ya. akhirnya ya udahlah aku beli yang apapun yang aku mau selama masih ada uangnya gitu ya, lebih Ya. dari budget juga ya udah deh nggak apa-apa. Soalnya ini beneran kerasa kayak besar banget feelingnya untuk boleh beli aja gitu, Ya. besar besar banget. Terus kayak Ya. agak-agak kayak Ya. em, apa ya, token life token aku tuh muncul gitu di situ. Yes. Ini momen kemarin tuh. Terus Ya. karena nggak tahu kenapa vibrasinya mungkin aku happy banget pada saat Ya. itu. Aku Ya. aja ngobrol orang-orangnya kayak eh, apa ya, staff-staffnya gitu. Hmm. Hmm. Sampai ternyata aku tuh ajak ngobrol store manajernya kayaknya. Hmm. Hmm. Ajak ngobrol kayak, Mbak, aku mau tanya, kalau misalkan pakai baju ini, bawahannya mending pakai apa ya? Aku kayak gitu. Nice. Terus, oh kalau itu mendingan pakai yang itu aja. Oh kalau ini dalamannya mending pakai apa ya Mbak gitu kan? Karena aku kan Ya. sendiri. Sebenarnya aku tahu, sebenarnya aku tahu dalam hati Ya. itu aku udah kayak nanya ke diri sendiri, ini bagusnya pakai apa ya? Ya. Putih, oke. Gitu. Ini beli jangan ya light or heavy, light, oke. Gitu. Udah tahu sebenarnya, cuman kayak pengen ngobrol aja gitu. Hmm. Taunya.
apa yang terjadi Apa tuh? pas aku lagi disiap-siapin barangnya, terus lagi di-checkin harganya gitu ya, ditotalin. Terus aku kan ke WC dulu, pas balik lagi, jadi berapa Mbak totalnya? Mbak dapat diskon ya dari Mbak yang ini katanya gitu. Jadi aku Wow, dapet personal discount gitu, Pak. wah, 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 wow, wow. 15%, lumayan banget kan Yes, sebenarnya itu dari soalnya aku nggak expect. Terus employee discount ya. employee Ya, discount gitu, terus aku kayak ih tuh kan bener, ini emang bener sih kalau vibrasinya bagus jadi bener meng-attract good things. Dan hal yang terjadi berikutnya adalah aku jadi punya meaningful connection karena aku jadi kenalan sama si store manajernya. ya, ya. itu itu satu, itu cerita pertama. Cerita kedua, bos aku bos aku lagi mengalami sebuah masalah gitu ya, Hmm, masalah yang gede banget kalau hmm, bagi dia gitu, jadi kayak menemukan sebuah kebohongan dalam bisnisnya gitu. ya, Terus pada saat itu tuh lead, leads to her marriage life-nya juga. ya, ya. Nah lalu selanjutnya apa yang terjadi adalah si aku kan megang bisnis Instagramnya. Hmm, Instagram bisnisnya itu dihack dong Pak. hmm. Itu jadi semakin membuktikan bahwa kalau misalkan kita emang digging in drama, trauma, dan stres tuh jadi beneran dikasih tambahan masalah tuh bener itu. Kayak wow, itu Ya. adalah dua cerita dari aku. Terima kasih. Wow. Yang muncul ya aku dari cerita kamu. em, ini menariknya teman-teman di sini tidak hanya Ardi saja. Kalau Anda itu bergerak dari gratitude, happiness, joy, which is itu adalah state alami kita ya. Jadi state alami kita tuh gratitude, happiness, joy, itu state alami kita. Kalau kita sering berfungsi dari itu, kita tuh selalu tertarik akan orang lain. Kita tuh selalu tertarik gitu akan orang. Kita selalu senyum, ramah, apa namanya, nanya kondisi mereka based on question. Itu ciri-ciri kita lagi gratitude, kita lagi berfungsi dari happiness yang itu adalah state state alami kita. Namun kalau kita lagi bergerak di drama trauma, boro-boro kita mau ngobrol sama orang ya. Tapi emang itu sih asiknya. Ya itu tadi terbukti kan dari cerita Ardis ini, dia berfungsi dari gratitude, which is dia yang dulu memilihnya untuk berfungsi dari situ. Apa namanya? Karena gini, menurut Dokter Joe Dispenza, apa namanya, seorang ahli yang sedang menjembatani antara sains dan spiritual. Anda tolong kalau lagi santai masuk deh, cari deh, apa, Google deh orang ini. Dia bilang sebuah statement yang sangat saya suka dari dia. Kalau Anda sudah whole, nggak berfungsi dari lack, itu biasanya kita suka beri-beri gitu. Kita suka ngasih-ngasih. Gitu. Kita suka ngasih gitu. Nah, teman-teman di sini yang ingin berfungsi, yang ingin apa ya, hidup berkeberlimpahan, saran dia adalah menjadi energi orang yang sudah berlimpah terlebih dahulu. Orang yang sudah berlimpah cirinya apa? Ya membagi-bagi. Dan ingat, membagi ini tidak perlu uang ya, tapi lebih kepada bagi senyum, apa namanya, bagi ada sebuah, ini kemarin saya kasih ke Tika. Dia seorang mentor, dia bilang ke apa namanya, ke audiensnya, kalau Anda lagi susah keuangan, tolong untuk mendatangkan uang ke Anda, yaitu bantu orang lain untuk cepat pindah dari titik A ke titik B, dari kondisi sekarang ke kondisi yang dia inginkan. Ini statement ini kalau Anda grasp energinya, ini nih kena banget. Kalau Anda sedang ada masalah di keuangan, tolong bantu orang lain untuk dia cepat pindah dari kondisi yang sedang dialami ke titik yang dia inginkan. Mungkin Anda berpikir, ah gila mana ada waktu gua. Gua kan udah repot dengan kehidupan gua sendiri. Iya, itu yang akan terjadi kalau kita sering berfokusnya di situ gitu. Tapi saat kita uh, berfungsi keluar atau dikenal dengan istilah zoom out, kita bisa ngelihat apa yang aku punya potensinya, yang tidak perlu keluar uang, yang tidak perlu keluar apapun, yang aku bisa lakukan yang mudah buatku untuk membantu orang lain pindah dari titik A ke titik B, dari kondisi yang sekarang dia alami ke kondisi yang dia inginkan. Itu keren banget sih, thank you. Dan teman-teman di sini mungkin juga pernah mengalami hal yang sama. Itu biasanya karena itu tadi, kalau kita sudah di titik normal kita,
titik sejatinya kita, yaitu gratitude, having fun dan sebagainya, kita tuh selalu tertarik kok sama orang lain. Namun catatan yang perlu kita sadari, Ardis apa ya, Ardis ketemu orang yang menanggapi itu vibrasinya kena. Namun sadari juga kadang ketika kita sedang bahagia dan kita senyum ke orang dan kita ngajak bicara ke orang dan orang itu menanggapinya dalam kondisi yang ngelihat kita aneh nih, kehidupan kan lagi susah nih, kenapa orang happy happy banget sih gitu ya. Terus kita memilih untuk percaya dengan mereka, menurunkan vibrasi kita agar selevel lagi dengan mereka, jangan. Karena itu tadi, kebahagiaan itu eh, tidak semua memilih. Eh, Banyak yang lebih lagi bersenang-senang di drama, trauma, dan stres mereka, which is nggak apa-apa, itu adalah pilihan mereka. Kan kalau kita menyadari kalau state state sejatinya kita adalah eh, dari state yang gratitude, having fun, joy, dan sebagainya. Nah ini yang mungkin perlu kita sadari sama-sama di sini gitu. Yang kedua, mengenai Instagram yang di lock itu. Ya, dan bukan tugas Ardis juga untuk mengobati eh, apa namanya, bos Anda yang sedang ada masalah ini. Kalau Anda ketemu dan Anda cek energinya, kok dia narik-narik Ardis masuk ke space-nya dia, tolong sadari itu dan kemudian cek apa yang aku bisa menjadi dan lakukan untuk aku tetap berada di spaceku, dan orang ini malah terundang ke space-nya Ardis. Caranya gimana? Yaitu dengan asking question. Kenapa ya hidupku begini, Dis? Oke, Mbak, dari kondisi yang sedang Mbak alami ini, kira-kira kontribusinya apa sih gitu. Jadi asking question itu untuk menjaga kita agar kita nggak masuk ke space-nya dia. Jadi vampir energi udah tahu kan ya? Ada orang yang datang ke Anda isinya curhat yang sebenarnya ingin narik dia, ingin narik kita untuk berada sama-sama dengan dia di kondisi drama, trauma, dan stres mereka. Secara apa ya, obat penawarnya adalah apapun yang mereka lemparkan ke Anda itu ditangkis dengan pertanyaan. Aku begini, Dis. Ya, dari kondisi itu Mbak, kira-kira kontribusinya apa? Apa yang ingin Mbak pilih dari kejadian ini? Kalau tidak ada keputusan salah dan benar, Mbak mau ambil keputusan apa gitu. Jadi asking question. Jadi kita main apa namanya, Wing Chun-nya tuh dengan asking question gitu. Karena banyak banget yang akan berusaha untuk menarik Anda untuk kembali menjadi biasa-biasa saja, untuk kembali bergerak dari drama trauma karena eh, ya mereka nggak seneng gitu ngelihat orang lain bahagia. Dan ini nggak salah, itu adalah pilihan mereka. Kan banyak kan ya, kita lagi bahagia yang kebakaran jenggot tuh orang-orang di sekitar kita. Itu juga, gue nggak ngapa-ngapain nih orang, kenapa orang itu yang heboh, gue yang bahagia ya? Karena itu adalah keputusan mereka dan kadang nggak ada hubungannya dengan kita. Ada chat masuk ini. Pak, pernahkah saya anorexia sedang menceritakan apa yang sedang saya alami? Tiga kemarin Jumat di tempat saya terjadi insiden pemukulan yang dilakukan oleh pihak luar, istri dari satu karyawan juga. Dikarenakan masalah salah paham saja antara karyawan tersebut saja A dan karyawan B yang berujung saling menentang untuk berantem. Istri ini mencoba mendamaikan tetapi malah berujung memukul si B karena saat dijelaskan yang B masalahnya dipotong terus bicaranya. Akhirnya dipisahkan sama teman-teman yang ternyata B ini terkena pukulan dan lapor ke bos saya. Bos ambil tindak tegas dan memecat si A. A dan istri tidak terima, malam harinya si Asri nelpon dan mengancam saya akan melukai saya karena nggak tahu juga saya masalahnya apa. Tiap saya minta bukti selalu mengalihkan bicara dan menuduh saya salah. Akhirnya Sabtu siang dia bertemu bos saya dan sudah dia semuanya saya pikir selesai. Tapi saya diancam lagi kedua kalinya. Saya dituduh suka cepu ke bos perkara pemukulan. Padahal saya tidak melakukan. Saya sampai sekarang cemas dan terkhawatir. Bagaimana bagaimana baiknya ya Pak yang harus saya lakukan? Oke. Hmm. Hmm. Di sebelah sini. Di sebelah sini. Oke. Pertama, kalau Anora bisa open mic sih seru nih. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang pertama adalah eh, tanya ke dalam diri sendiri, apakah ini relevan buat saya? Kalau dapat jawabannya enggak, Anda bisa meneruskan mengambil sebuah keputusan yang berbeda.
Yang kedua adalah bisa tanya dari dalam apa kontribusi aku nggak ngapa-ngapain tapi orang ini yang malah mengancam saya. Cek juga apakah dia hanya mengancam Anda atau dia sebar ancaman ke beberapa pihak. Karena yang saya perceive orang ini lagi mencari bantuan, lagi mencari simpati, tapi karena gengsinya terlalu tinggi, akhirnya statement yang dia ucapkan adalah ancaman. Yang saya perceive dia lagi cari bolo. Cari bolo itu bahasa Jawa ya. Cari bolo itu cari bala bantuan gitu. Yang intinya adalah supaya dia ditenangkan, tapi karena orangnya masih gengsinya masih tinggi, akhirnya yang dia ucapkan dalam bentuk ancaman, dan ini yang saya persif nggak hanya ke Anda kok. Ada beberapa yang dia kirimin juga. Nah, mengenai cemas dan ketakutan, tanya ini takut punya siapa sih? Yang saya persif ini bukan punya Anda, bukan punya Anora, tapi punya orang yang ngirim apa namanya, ngirim message itu ke Anda. Dan sadari bahwa ih aku keren banget ya, aku bisa pick up kecemasan orang ini. Anda bisa lakukan dengan cara terima kasih, tolong jangan ditolak, terima kasih cemas dan takut ini saya kembalikan kepada pemiliknya berserta kesadaran mengikutinya. Mudah-mudahan orang itu yang Anda kirimkan atau Anda balikin lagi rasa cemasnya itu mudah-mudahan dia ngeh dengan keputusannya dan mengambil keputusan yang berbeda. Jadi ini adalah bentuk dari semesta ingin menyadarkan Anda kalau Anda tuh mudah banget mempick up emosi, ketakutan punya orang yang mungkin sekarang itu masih Anda klaim kalau itu punya Anda dan akhirnya Anda kemana-mana masih bawain rasa cemas itu. Dan ada kejadian ini yang mudah-mudahan menjadikan sebuah komit kepada Anda untuk benar-benar, oh ada rasa ini ya. Who is this belong to? Ini saya pinjam toolsnya dari Access Consciousness. Anda bisa tanya, ini punya siapa ya? Punya aku atau punya orang lain. Kalau dapatnya punya orang lain, Anda kembalikan kepada pemiliknya berserta kesadaran mengikutinya. Kemudian yang saya perceive energinya di sini, oke, yang kedua ini agak advance, tapi Anora bisa bisa praktekkan yaitu gini, kadang apa yang disampaikan dalam bentuk chat itu diolah sama kepala kita bentuknya ketakutan. Jadi kita kayak bisa, walaupun kita hanya baca, tapi kan kita bisa memainkan film di kepala kita kan. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Saran saya, tolong jangan percaya sama otak. Langsung aja nge-scan body. Scan body yang saya sarankan adalah cek dari atas ke bawah. Rasa yang muncul ketika pikiran itu, apa saja sih sensasi-sensasi dalam tubuh. Menariknya, dan ini ada penelitiannya ya, nanti saya coba saya kasih linknya, atau masuk di pertanyaan merubah kondisi, nanti saya kasih di situ linknya, yaitu ketika kita men-scan tubuh kita, ketika dipicu oleh pikiran dan kita tidak fokus ke pikiran tapi ke sensasi dalam tubuh kita, rasa itu akan cepat hilang, akan cepat memudar karena kita mengakui keberadaannya. Kita meng-acknowledge, bukan kita tolak. Oleh karena itu, saran saya ketika terjadi kecemasan yang itu adalah sebenarnya dipicu dari otak, langsung di bypass, langsung Anda scan tubuh Anda, jangan percaya apa kata-kata otak karena otak itu pintar dalam merancang skenario yang isinya ketakutan dan kadang itu nggak separah yang dibayangkan. Yang saya percaya pemukulan yang dilakukan yang terjadi ini itu adalah hasil olahan otak di kepala mereka yang padahal nggak separah apa yang mereka bayangkan tapi terjadi seperti itu. Nah, ini juga Anora, Anda cek. Kok ini terjadi di perusahaanku ya? Apa kesadarannya? Apa yang kontribusinya belum aku mau terima di sini gitu. Ini yang mungkin mungkin Anora bisa pertimbangkan. Anora kan ini saya salah ngomong lagi namanya. Anora, keren banget sih. Anora. Yes, itu. Kalau ada kesadaran lagi silahkan chat ya. Yep, sama-sama Anora. Oke, ada lagi teman-teman di sini yang muncul? Ada Ya, hal yang menarik tadi, saya kan ada di Solo sekarang. ya. Tadi waktu ketemu dengan Reni itu, ada hal yang menarik. Lah, ini kan bapak yang dulu motivator itu ya. Terus. Lalu dia tanya, Pak, pendapat bapak tentang MG bagaimana? Loh, yang disadari bapak gimana menurut jenengan? Oh iya, apakah motivator semua begitu? Lalu saya tanya, menurut Anda sendiri gimana Pak? Menurut Boti kok semuanya sama ya?
mereka Terus, intonasinya begitu. Buat saya kenapa tuh dia jalannya jadi pelan, terus sampai ke rumahnya jadi lama, jalannya di pelan-pelanin. Minta sesi. Loh, materinya sama yang disampaikan Pak Rahmat malam ini. Wah, ini keren banget ini. Ini Ini Anda yang belinya create ini, Mas. Makasih banyak Pak Rahmat. Siap, siap, siap. Wow, iya sih. Dan ini saran saya ini tolong disaring lagi ya. Karena this is my point of view about this condition. Kalau ini heavy tolong apa namanya dicek lagi. Kalau ini light tolong dipertimbangkan. Ini juga yang saya sadari bahwa seperti kata Pak Sam ini, Anda yang create kelas ini melalui saya. Jadi ini asiknya kalau Anda sering berkomunikasi dengan semesta, dengan Tuhan Anda, tidak hanya di waktu-waktu tertentu, seminggu sekali, atau sehari cuma 5 kali. Bagaimana jika setiap saat Anda bisa ngobrol dengan Sang Pencipta, dengan universe, dengan Tuhan Anda, siapapun Anda, kata-kata yang Anda gunakan, Anda akan dijawab kok. Oh, waduh, kita diperkenalkan nih Anora sama Pak Sam. Jadi itu tadi. Ini adalah hasil dari pertanyaan yang Anda tanyakan ke semesta dan melalui saya. Artinya Anda bisa bertanya lagi kepada semesta mengenai apapun itu dan Anda tinggal perhatikan. Pertanyaan gua kepada semesta bakal dijawab sama Tuhan, sama semesta dari arah mana ya gitu. Anda akan antusias gitu melihat kehidupan ini. Gitu. Sik ya. Thank you udah hadir malam ini. Energinya seru-seru loh Anda. Thank you. Oke. The science of feeling, neurological pathway. Ya, jadi dari sains juga sudah dibuktikan kekuatan dari feeling, kekuatan dari ya feeling mencipta. Jadi gini, kata-kata menciptakan pikiran, pikiran menciptakan feeling, itu dari research ya. Dan akhirnya masuk ke spiritualnya dari pikiran membentuk kata-kata, kata-kata sering diucapkan membentukkan pikiran, pikiran menciptakan sebuah feeling. Nah, penelitian berhenti di sini. Kalau kita masuk ke area keajaiban, spiritual dan sebagainya, feeling itu ada dua. Bad mood good mood and bad mood ada. Nah, si semesta law of attraction akan melihat mana nih yang mau dipilih sama orang ini, fokus ke bad mood atau negatif mood, positive mood atau negatif mood. Tergantung dari mana yang kita pilih, akhirnya sama semesta akan didatangkan sesuai dengan mood apa yang kita fokuskan. Sekali lagi disclaimer, bukan artinya kita diminta untuk selalu berpikir positif. It's not impossible lah, dan nggak kain juga buat Anda karena Anda akan berfungsi dari harus. Sedangkan saat Anda mengurangi durasinya, aku kok bad mood ya. Aku kasih waktu 10 menit deh, aku uring-uringan. 10 menit selesai, alarmnya bunyi, Anda bisa ganti. Karena energi itu kalau ditutup, kalau ditahan, itu kan membludak, akan menyebar, akan pecah di kondisi yang tidak nyaman. Tapi kalau dari sekarang Anda mengizinkan emosi itu mengalir, Anda kasih waktu 10 menit, Anda uring-uringan. Di Jakarta, di Semarang ada nggak? Atau di Jakarta kan ada yang tempat untuk mukul barang-barang ya kalau stres. Jadi bawa tongkat baseball, kita bisa mecahin barang-barang gitu ya. Itu adalah bentuk pelampiasan juga. Atau mungkin yang murah bisa jalan kaki, keliling rumah, perumahan sambil dengar podcast misalnya dan sebagainya. The science of driving golf, yes. The science of feeling, law of attraction, ini sudah kita bahas ya tadi. Jadi sebenarnya udah masuk sains sebelumnya law of attraction ini? Kayaknya belum sih. Ya, oke lah. Masih masuk ke spiritual. Jadi hukum semesta mengatakan positive feeling, good mood akan menarik positive outcome. So please be aware. The mindset of abundance, feeling of gratitude increase prosperity. Ya, penelitian terakhir menemukan bahwa rasa syukur itu seperti pelumas di sistem saraf kita. Kalau kita menghadapi sebuah kondisi yang stres, terjadi sebuah pergesekan di sistem saraf yang membuat level stres kita tinggi dan sebagainya. Sedangkan saat kita bersyukur, apapun kondisinya, itu seperti ada pelumas yang melumasi sistem saraf kita sehingga gesekannya nggak menyiksa gitu. Akan terjadi sebuah ketenangan, Anda akan lebih mudah masuk ke masuk ke kondisi saat ini sekarang, nggak lompat ke masa lalu dan masa depan.
Oke, sejauh ini ada kesadaran apa yang muncul sebelum kita masuk ke historical perspective? Belum? Oke. Jadi begini, em, kenapa? Oke, feeling itu dari dulu, dari nenek moyang kita, dari peradaban-peradaban dulu itu sudah digunakan. Seperti ancient Greek, Aristotle itu menggunakan bahwa emosi yang saat kita bisa mengendalikannya itu akan menciptakan sebuah kehidupan yang eh, virtuous. Sekarang lebih lega. Yes. Jadi banyak kan ya filsuf-filsuf dari ancient Greek seperti Aristotle, kemudian siapa lagi? Saya lupa lagi namanya. Aristotle, Plato misalnya. Itu kan juga sering apa ya meminta kita untuk benar-benar bisa mengendalikan emosi kita. Bukan mengendalikan sih kata-katanya, tapi lebih kepada apa ya? Menjadi tuan di kehidupan kita. Artinya kita tahu kapan saat emosi marah digunakan, kapan sabar digunakan gitu dan sebagainya. Kemudian Stoik Epictetus juga mengatakan sebenarnya bukan sebuah kondisi yang membuat kita marah, tapi bagaimana kita memaknai, bagaimana kita melabel sebuah kondisi tersebut. Kalau Buddha pernah mengatakan, kalau nggak salah ya, eh, semuanya yang terjadi kepada kita hanyalah pain biasa, karena kita merasa asing dengan kondisi tersebut. Tapi kalau kita nggak segera clearing, nggak segera mengarahkan fokus kita ke arah berbeda, itu akan masuk ke suffering. Jadi pain, rasa tidak nyaman itu sebenarnya lumrah-lumrah saja. Anda dimarahin sama bos itu sebenarnya lumrah, lumrah banget. Tapi kalau kita nggak mengarahkan fokus kita, kalau kita nggak bergerak dari meditasi, latihan pernafasan, ataupun modalitas apapun yang sudah Anda belajar, kalau nggak Anda hati-hati, pain itu akan masuk ke suffering. Aduh, kok bos gue begitu ya? Nggak banget deh, bos kan harusnya nggak begitu. Akhirnya semuanya kita arahkan ke situ. Padahal bisa kita rubah di awal tadi, saat rasa tidak nyaman itu muncul. Kemudian yang ketiga adalah feeling as a guiding force through history. Jadi orang Indian zaman dulu untuk berburu, untuk memindahkan apa namanya camp mereka, apa namanya tempat mereka bermukim itu selalu menggunakan feeling yang akibat dari mereka bisa berhubungan dengan alam. Mereka bersatu dengan alam, akhirnya mereka mendapatkan kesadaran. Pindah yuk, kayaknya musim kemarau datang sebentar lagi dan sebagainya. Itu yang apa namanya perlu kita sadari bahwa feeling itu sudah digunakan sejak zaman dulu, lebih kepada bagaimana kita bisa mengendalikan rasa ini, feeling ini. Oke. Jadi bayangkan gimana rasanya ketika Anda menggunakan feeling untuk sukses, seperti Steve Jobs. Jadi Steve Jobs yang saya suka dari Steve Jobs adalah dia um, kalau di sini eh, apapun yang sedang membuat kita nggak berkembang itu kalau kita nggak tanya apa kontribusinya itu akan benar-benar menjadi penghalang. Sedangkan Steve Jobs mengatakan kalau kita benar-benar menyenangi apa yang kita lakukan, kita akan lebih cepat untuk bergeraknya. Itu kenapa kalau di teori sukses kan dari 10 kali percobaan, 8 kali gagal, 2 kali sukses. Artinya apa? Kita diminta untuk show up terus. Melakukan terus sehingga kita akan mengalami sukses. Nah, untuk melakukan terus, kalau kita kaitkan dengan kata-kata Steve Jobs ini, yo tolong cari hal-hal yang Anda benar-benar passionate and Anda benar-benar suka gitu. Karena Anda nggak akan keberatan untuk selalu show up walaupun gagal 8 kali. Toh itu menyenangkan buat Anda. Jadi ini yang saya minta Anda untuk pertimbangkan adalah mulai dari malam ini tolong temukan hal-hal apa yang Anda sukai yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk menjadi sumber pemasukan Anda yang baru selain dari apa yang sudah Anda punya sekarang, karena kecenderungan Anda untuk sering show up dan mendapatkan kesuksesan itu akan lebih cepat. Karena itu tadi, kita kan dari 10 kali percobaan, 8 kali gagal, 2 kali sukses. Kalau Anda melakukan hal yang Anda cintai, 8 kali gagal itu nggak masalah, because you having fun gitu. Nah ini tolong temukan. Expressing daily gratitude and seeing result. Sarah ini bukan nama asli klien saya. Dia selalu berfungsi dari gratitude yang dulunya dia melihat kehidupan ini penuh masalah, tapi ketika saya meminta dia untuk coba list 3 hal yang Anda syukuri, um,
apa namanya, masalah tetap ada, tapi dia bisa melihat sisi lainnya yang juga keberkahan yang ada di kehidupan dia. Nah, dia lebih sering melihat ke sana, masalahnya lama kelamaan bisa diselesaikan. Dan kadang yang dianggap masalah ini itu sebenarnya bukan masalah. Tapi itu terjadi karena dia sering melihat, lebih sering mengarahkan fokusnya kepada nikmat yang sudah diberikan kepada semesta. Jadi gini, yang perlu Anda sadari, masalah itu tetap ada, tapi dari kehidupan Anda kan nggak cuma yang masalah kan, ada juga nikmat, ada juga kemudahan. Menariknya saat Anda mengarahkan fokus Anda ke yang Anda nikmati, Anda membuat kehidupan Anda tuh kalau ngelihatnya senyum gitu ya, Anda bersyukur dengan keberadaannya, vibrasi Anda akan naik, itu akan menjadi modal untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang Anda sedang alami sekarang. Itu kenapa ada klien saya yang bisa menyelesaikan permasalahannya setelah saya minta dia untuk nggak fokus ke sana. Saya tanya, aduh Pak, saya pusing lagi masalah ini. Oke, pusing vibrasinya rendah. Akan menarik hal-hal yang sama loh. Yuk, kamu sediakan waktu untuk mencari hal yang senang buat kamu. Akhirnya dia menjalani hobinya. Dan ketika dia di tengah-tengah menjalani hobinya itu, dia dapat ide. Ide inilah yang akhirnya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ide ini nggak akan muncul kalau dia fokus kepada permasalahannya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah aligning emotion with desire and witnessing abundance. Ya, apa namanya? Ketika kita mengejar mimpi. Jadi saya dulu awal-awal ketika berbicara mengenai law of attraction, Anda bisa menjadi yang Anda inginkan. Kemudian ada biasalah ya netizen ya, dia langsung bilang, saya pengen terbang Pak, tapi kok nggak bisa nih kayaknya gitu. Kemudian saya berpikir, iya ya, kalau pengen terbang kayak Superman, nggak mungkin kan? Kemudian saya tanya ke kesadaran saya, apa maksud dari pertanyaan ini? Oh, ternyata apa sih sebenarnya? Akhirnya saya tanya, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ingin bisa terbang kayak Superman. Saya ingin freedom. Ada cara lainnya? Ada cara lain nggak yang bisa kamu lakukan sekarang? Sehingga kamu bisa mengakses rasa freedom itu di depan, sekarang bukan nanti. eh, Ya, dia menyadari bahwa apapun kondisinya, dia tetap punya pilihan. Nah, itu adalah sebuah freedom. Jadi, apapun yang misalnya Anda ingin punya uang banyak, Anda ingin punya ini, ingin punya itu sebenarnya ujung-ujungnya kan adalah rasa bahagia dan kebebasan kan. Kenapa nggak Anda akses dulu rasa bebas itu sekarang? Bebas ngapain? Aku bebas ngapa-ngapain kan sekarang. Aku bebas mau makan atau mau tidur. Aku bebas mau apa namanya, tidurnya nanti atau tidurnya sekarang. Artinya aku punya kebebasan. Nah, saat Anda mengakses potensi itu di depan, Anda akan seolah-olah sudah mempunyai rasa itu dan vibrasi Anda naik, dan akhirnya Anda akan lebih mudah untuk menarik hal-hal yang akan berkontribusi mewujudkan mimpi Anda tadi menjadi kenyataan. Jadi gratitude itu sederhana sih, tapi saking sederhananya orang banyak yang lupa, termasuk saya. Jadi saya masih mengingatkan diri saya untuk sering-sering gratitude. Nah, ini adalah klien kita, dia mengatakan yang ikut event kita 21 hari meditasi challenge. Jadi 21 hari kita pagi dan siang, pagi sebelum beraktivitas dan malam sebelum istirahat, itu 30 menit kita meditasi bareng-bareng selama 21 hari. Ini yang dialami oleh Bu Ruci. Dia seorang pebisnis. Menariknya adalah dia bilang tetap masalah ada, cuma lebih cepat selesainya karena saya lebih mudah mengarahkan diri saya ke arah syukur, acknowledge pencapaian saya, mensyukuri apapun yang sedang saya alami, dan itu ternyata mengubah kondisi kita. Ini adalah bukti dari pentingnya kita menjaga feeling kita. Sekali lagi, bad mood bukan ditolak, tapi diarahkan. Dan kemudian diizinkan untuk mengalir dulu. Jadi kalau Anda uring-uringan, kasih waktu 5 menit, 10 menit, Anda marah-marah, Anda di kamar, Anda kunci kamar, mungkin Anda pukul-pukul bantal, Anda teriak gitu ya. Atau alirkan emosi Anda, jangan ditahan setelah alarm bunyi, biasanya itu mereda karena Anda mengizinkan, acknowledge feeling Anda. Langkah-langkah untuk memanfaatkan feeling Anda adalah daily emotional check-ins. Jadi sadari, ini yang biasanya saya lakukan. Dulu saya selalu berfungsi dari aku lagi marah nih gitu. Misalnya saya lagi naik mobil, disalip mobilnya. Kalau dulu karena saya berfungsi saya lagi marah, saya ikutan-ikutan emosi, akhirnya kita kejar-kejaran. Ngeri ya, Fast and Furious. Tapi sekarang setelah misalnya
saya menyadari sebuah teknik yang akan saya sampaikan sekarang, yaitu ketika Anda lagi marah, Anda bisa tanya, oh si marah lagi muncul, oh emosi marah lagi muncul. Artinya apa? Anda dan emosi adalah dua hal yang berbeda. Tapi kalau Anda bilang saya marah atau dikenal dengan istilah I am, setelah I am, apapun yang mengikutinya Anda akan masuk ke bawah sadar. Oleh karena itu I am, kalau Anda menggunakan I am, tolong setelah I am masukin kata-kata atau afirmasi yang Anda inginkan, bukan yang Anda takutkan. Jadi sekarang saya ketika lagi marah, rasa marah lagi muncul. Halo marah, apa kontribusimu datang di kehidupanku? Itu ketika ditanya, diakui, itu kayak kekuatannya itu melemah gitu. Dia akhirnya senang udah diakui, dia pergi gitu. Si apa namanya yang suka nunda lagi muncul nih. Halo, apa kabar? Tiba-tiba merendah, akhirnya sifat produktif saya yang gantian muncul gitu. Jadi tolong diakui keberadaan emosi Anda, tapi bukan berarti aku sedang marah nih. Aku sedang suka menunda nih. Enggak, tapi lebih kepada sifat menunda lagi muncul lah. Sifat marah, si marah lagi muncul ya. Jadi Anda dan sifat adalah dua hal yang berbeda. Dan yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan feeling Anda, picture your desired outcomes, visualisasi. Banyak tekniknya, Anda bisa searching di internet. Yang intinya adalah tolong jangan takut untuk visualisasi ya. Kebanyakan kan kita lagi sering bercerita mengenai mimpi kita kepada teman kita. Dan kenapa kita harus cerita mimpi kita kepada teman kita ya? Karena kita akan dibilang halu lu, gitu ya. Ya nggak apa-apa juga, karena kita sudah sering halu kok. Halunya halu hal-hal yang kita takutkan. Kita sudah sering merancang ketakutan dalam pikiran kita yang belum tentu benar adanya. Artinya kita juga visualisasi kan? Tapi yang isinya ketakutan. Nah sekarang tolong visualisasi hal-hal yang Anda inginkan. Sama-sama visualisasi kok. Yang bedanya yang pertama, arah ketakutan vibrasinya rendah, menarik hal-hal negatif datang. Sedangkan saat kita visualisasi hal-hal yang kita inginkan, vibrasi kita tinggi akan menarik hal-hal yang kita inginkan. Hal yang secara vibrasi tinggi untuk datang di kehidupan kita. Kemudian selanjutnya adalah gratitude journal. Seperti biasa, ini apa namanya? Ini sangat-sangat saya sarankan sebelum tidur dan saat bangun tidur, setelah bangun tidur. Kenapa? Sebelum tidur itu saat Anda menulis jurnal, hal-hal yang Anda syukuri dan hal-hal yang Anda inginkan terjadi keesokan hari, Anda sudah memasukkan itu ke bawah sadar Anda, karena malam hari 5 menit sebelum tidur itu adalah theta, gelombang otaknya. Hati-hati mau diisi apa saran saya, karena mudah banget masuk ke bawah sadar. Dan di bawah sadar ini adalah mesin yang mengarahkan fokus kita, action kita. Itu kenapa kebanyakan orang-orang yang berfungsi dari rasa takut dan sebagainya, itu biasanya salah satunya penyebabnya karena masa-masa theta mereka 5 menit sebelum tidur itu diisi dengan hal-hal yang mereka takutkan, entah itu nonton film yang isinya ketakutan, bercerita dengan teman sebelum tidur, nelpon yang isinya keluh kesah dan sebagainya. Tolong oke deh, kita senang banget menjadi teman curhat bagi orang lain, tapi sadari bahwa kebanyakan dari orang di luar sana yang ingin curhat kepada Anda, rata-rata ini saya perhatikan, rata-rata 90% nggak mau berubah. Mereka bercerita mengenai ketakutan mereka, hanya ingin mendapatkan simpati. Parahnya kalau kita layani, kita akan ditarik oleh mereka, yang tadi vibrasi kita tinggi akan jadi rendah, selevel dengan mereka, dan akhirnya kita bingung. Aduh kok gue tadi semangat jadi bad mood ya, gara-gara dia nelpon gitu. Jadi kalau ada yang nelpon, bercerita mengenai permasalahan mereka, Anda cek energinya. Oke, ini masih oke nih. Tapi ketika kok udah menyeret Anda ke bawah, Anda, tunggu dulu. Oke, dari kondisi yang sedang kamu alami ini, solusinya apa yang ingin kamu fokuskan? Itu mungkin dia akan merasa nggak enak sama Anda dan menjauhi Anda mungkin, that's okay, itu pilihan dia. Atau yang kedua adalah dia menghargai Anda. Orang ini ternyata udah menghargai dirinya ya. Oke deh, aku akan menghargai dirinya karena dia sudah menghargai dirinya juga. Ketika saya bercerita dengan dia, isinya penuh dengan solusi. Itu yang bisa Anda pertimbangkan. Nah, ini adalah join the journey. Kadang dibutuhkan ahli di bidangnya untuk mempercepat sukses Anda. Jadi banyak banget ahli-ahli di luar sana. Anda tinggal cari di YouTube banyak, di podcast banyak. Ahli ini tidak perlu orang ya, namun juga informasi. Misalnya Anda datang ke workshop yang Anda anggap ini akan membantu Anda untuk meningkatkan vibrasi Anda.
yang tadinya cenderung lebih sering ke rendah jadi vibrasi yang lebih tinggi. Anda mungkin menyadari kok aku selalu bergerak dari bad mood ya. Mungkin perlu fasilitator untuk mengarahkan aku untuk lebih sering mengarahkan fokus ke mood positif. Dan yang kedua adalah connect with like-minded individuals. Saya gratitude-nya apa namanya berkembang bersama ini sudah banyak yang saya thank you kepada kami, saya dan tim dari Berkembang Bersama karena seperti kami menyediakan apa namanya ya komunitas untuk menampung orang-orang aneh seperti kita. Orang aneh atau weird itu bahasa Inggris kalau Anda lihat di Oxford kamus Oxford lama, weird itu artinya orang yang bisa mengendalikan destiny mereka sendiri. Jadi kita apa ya, sevibrasi saya apa kita Berkembang Bersama saya buat dengan event-event seperti ini untuk bisa menampung, untuk bisa bertemu, untuk bisa bertukar pikiran. Karena yang saya perceive energinya kita lebih sering berbicara mengenai possibility kan dibandingkan berkompetisi dari siapa yang paling sial di kehidupan mereka. Karena kebanyakan kalau saya diundang ngumpul sama teman-teman, itu yang saya perceive energinya kompetisi, tapi kompetisi bukan siapa yang lebih baik, tapi siapa yang paling sial di kehidupan mereka. Aku kemarin di karantina COVID 30 hari. Oh, belum belum keren loh, aku 60 hari. Saya bingung loh. Kok ini kompetisinya di siapa yang paling sial ya? Dan itu nggak apa-apa juga, itu adalah keputusan mereka. Kemudian embrace the power of feeling in your life journey. Itu tadi, kalau Anda lagi happy, saya thank you, hey, kamu, hey, rasa happy kamu lagi datang ya. Tolong jangan ditahan, izinkan dia muncul dan kalau dia pergi, yang izinkan dia pergi, karena nanti akan datang feeling yang lain. Kalau feeling itu kebetulan adalah sebuah feeling negatif seperti sebel dan apa, itu jangan juga ditolak, izinkan, rasa sebel lagi muncul, apa kabar? Biasanya kalau sudah diakui dia akan pergi, ganti lagi dengan feeling yang lain, gitu. Oke. Quote, the heart that feels attracts. Embrace emotion, welcome prosperity. Jadi sekali lagi tolong jangan ditolak feeling-feeling itu, apa namanya, akui keberadaannya, dan apa namanya ketika Anda mengakui keberadaan feeling tersebut, dia akan cepat berganti dan akhirnya kalau dari mood negatif Anda akui keberadaannya, mood positif yang muncul, kita akan lebih mudah untuk mengarahkan mood, kita akan lebih mudah untuk menarik hal-hal yang secara vibrasi tinggi datang ke hadiran kita. Nah, akhirnya kehidupan kita penuh dengan keberlimpahan. Jadi sekali lagi, bad mood bukan hal yang salah. Jangan ditahan, izinkan dia hadir. Kasih waktu Anda untuk sebel-sebelannya gitu. 10 menit Anda mengizinkan dia marah-marah, uring-uringan, nulis jurnal. Aku sebel sama orang ini. Alirkan emosinya. Karena energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihancurkan, hanya dapat dirubah bentuk. Menariknya adalah energi itu akan berangsur pulih, vibrasi Anda tinggi, dan akan menarik keberlimpahan datang di kehidupan Anda. Nah, ini adalah event terdekat dari Berkembang Bersama, yaitu free masterclass mengenai produktivitas. Apabila ada klien Anda yang punya potensi besar, namun belum produktif juga di kehidupan mereka, mungkin karena masih berfungsi dari cara produktif bagaimana realita ini berfungsi. Sedangkan menurut kebijaksanaan kuno Hawaii, Huna namanya, itu menggunakan dua sisi, science and spiritual. Namun ini mungkin yang sedang dicari oleh kolega Anda saat mereka ingin lebih produktif. Anda bisa infokan, event ini 10 Agustus, free masterclass. Cara pendaftarannya minta mereka untuk masuk ke berkembangbersama.com. Baik, sebelum saya tutup, kira-kira ada kesadaran apa yang muncul? Belum? Baik. Bentar ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih sudah bermain-main dengan saya. Kalau ada yang heavy, tolong cek dan pilih yang lain. Tapi kalau ada yang light dari apa yang saya sampaikan, tolong dipertimbangkan. Dan kehidupan ini mayoritas bergerak dari feeling. Hati-hati, bergeraklah dari kesadaran. Karena banyak orang yang sedang memainkan feeling untuk menarik fokus Anda, untuk menjual produknya, untuk membuat Anda merasa kasihan dengan mereka. It's very fair, nggak ada yang salah dengan itu. Tinggal bagaimana kita mengendalikan diri kita, Anda cek ini light atau heavy, kalau aku gunakan produk ini dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Selamat beraktivitas besok. Sadari your point of view, create reality. Hati-hati dengan fokus Anda. Apakah besok menyenangkan atau menyebalkan, keputusan di tangan Anda.
Terima kasih. Keep having fun. Bye-bye. Makasih Pak Rahmat. Sama.